Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik adik-adik, ketemu lagi di channel YouTube Kunci Jawaban. Kali ini kakak akan bahas kunci jawaban halaman 87, 88, 89, 91, 92, dan 93. Tapi sebelum itu jangan lupa like and subscribe channel YouTube Kunci Jawaban. Nyalakan loncengnya dan share sebanyak-banyaknya agar adik-adik tidak ketinggalan kunci jawaban terbaru. Baik adik-adik, langsung saja kita simak kunci jawaban dari halaman 87. Ini dia. Pembelajaran, apakah kamu masih ingat cara bermain lompat katak menggunakan bola kecil? Ayo kita berlatih kembali. Ayo berlatih. Apakah kamu masih ingat cara bermain lompat katak menggunakan bola kecil? Hari ini kamu dan teman-teman akan perhatikan kembali permainan lompat katak tersebut. Semakin sering bila tentunya akan membuat kamu semakin terampil. Sebelum bermain, diskusikan kembali secara berpasangan bagaimana cara memainkan permainan tersebut. Diskusikan strategi yang akan kamu terapkan agar dapat melakukan permainan dengan baik secara berkelompok. Tuliskan hasil diskusimu pada kolom berikut. Kunci jawaban halaman 87 dan 88 tema 3 kelas 4. Apa yang sudah kamu lakukan dengan baik? Ya, yang saya sudah lakukan dengan baik. Apa yang masih belum dapat kamu lakukan dengan baik? Melompat dengan seimbang. Apa rencanamu agar kamu lebih terampil dalam bermain? Berlatih lebih giat lagi, bersungguh-sungguh agar mendapatkan hasil yang maksimal. Ini dia adik-adik jawabannya. Kunci jawaban halaman 89 tema 3 kelas 4. Ayo berdiskusi. Sebelumnya kamu telah belajar bagaimana membuat pertanyaan yang baik untuk wawancara. Kamu juga telah menyortir pertanyaan, berlatih melakukan wawancara dengan teman, dan mengetahui sikap dan keterampilan dalam melakukan wawancara. Diskusikan kembali secara berkelompok sikap dan keterampilan yang baik dalam melakukan wawancara. Tuliskan hasil diskusi dalam bentuk peta pikiran pada kolom berikut. Ciri-ciri pertanyaan baik adalah sebagai berikut. Sesuai topik, jawabannya bukan iya dan tidak. Antara pertanyaan berkesinambungan, menggali lebih banyak informasi, bahasa yang benar. Pertanyaan fokus dan tepat sasaran diawali dengan apa, siapa, di mana, kapan, mengapa, dan bagaimana. Ini dia ciri-ciri pertanyaan yang baik. Agar hasil wawancara maksimal, maka pewawancara perlu memperhatikan hal-hal penting berikut, baik sebelum wawancara, ketika melakukan wawancara, maupun setelah melakukan wawancara. Sebelum melakukan wawancara, buat janji dan minta kesediaan narasumber untuk diwawancara. Tunjukkan kesan yang baik, misalnya datang tepat waktu, berpakaian dengan sopan, berbicara dengan sikap sopan, menyiapkan daftar pertanyaan sesuai dengan pokok permasalahan. Pertanyaan yang baik mengandung unsur adik, simbah, apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, dan bagaimana. Berlatih agar tidak selalu membaca pertanyaan yang telah disusun. Ketika sedang melakukan wawancara, perkenalkan diri sebelum wawancara, sampaikan tujuan wawancara, mulai wawancara dengan pertanyaan yang ringan, cairkan suasana dengan menyenangkan tentang kegemaran tokoh, menanyakan tentang kegemaran tokoh. Jika suasana sudah cair, baru hubungkan dengan persoalan yang menjadi topik wawancara. Sebutkan nama narasumber secara lengkap, bawa buku catatan, alat tulis, atau alat perekam saat melakukan wawancara. Dengarkan pendapat dan informasi dari narasumber secara seksama, hindari menyalah agar keterangan tidak terputus, hindari minta pengulangan jawaban dari narasumber, hindari pertanyaan yang berbelit-belit, hormati petunjuk narasumber, hindari pertanyaan menyinggung dan menyudutkan narasumber, mampu mengambil kesimpulan dan tidak semua jawaban dicatat. Setelah melakukan wawancara, mohon diri, ucapkan terima kasih, sampaikan permohonan maaf jika selama wawancara ada hal yang kurang berkenan. Sebelum melakukan kegiatan tersebut, kamu akan belajar tentang cara menulis. Laporkan berdasarkan hasil wawancara. Kunci jawaban halaman 91 tema 3 kelas 4. Melestarikan hewan langka yang terancam punah merupakan kewajiban bersama. Ayo kita diskusikan. Tulis apa saja yang kamu ketahui terkait dengan hewan langka. Hewan langka adalah hewan yang populasinya sudah menurun dan sebagian besar sudah mendekati kepunahan. Hewan-hewan tersebut dilindungi oleh pemerintah. Tempat-tempat untuk melindungi hewan-hewan tersebut seperti Suaka Marga Satwa, Taman Nasional Komodo, dan lain-lain. Contoh hewan-hewan langka: badak bercula 1, penyu hijau, macan tutul, berbagai jenis cendrawasih, dan lain-lain. Kunci jawaban halaman 92 dan 93 tema 3 kelas 4. Mengapa kita perlu melestarikan hewan langka? Karena hewan langka jumlahnya sudah sedikit sehingga perlu dilestarikan, jika tidak hewan tersebut dapat punah. Apa yang terjadi jika terdapat hewan punah?
Apabila terdapat himpunan maka akan mempengaruhi kelangsungan hidup makhluk hidup lainnya sehingga menyebabkan ketidakseimbangan dalam ekosistem tersebut. Ini dia adik jawabannya ya. Silahkan dicatat. Kalau ada yang belum dimengerti silahkan tulis di kolom komentar. Siapa tahu kakak bisa bantu jawab. Oke. Ini dia. Ini dia tadi pertanyaannya, jawabannya. Apa yang bisa kita lakukan sebagai warga negara untuk melestarikan hewan langka? Kita dapat mengimbau kepada masyarakat untuk peduli terhadap lingkungan dan cara menjaga agar hewan tidak mengalami kepunahan. Tuliskan himbauanmu kepada masyarakat agar melestarikan hewan langka. Manfaat melestarikan hewan langka berarti melaksanakan kewajiban kita terhadap makhluk lainnya. Marilah mulai saat ini kita peduli dengan kelestarian hewan-hewan yang ada di sekitar kita. Ini dia kunci jawabannya adik-adik. Apa kaitan antara kewajiban sebagai warga negara dan dengan pelestarian hewan langka? Sebagai warga negara yang baik, kita wajib ikut dalam menjaga alam sekitar. Contohnya ialah hewan yang punah. Kita harus berusaha untuk mencegah kepunahan supaya alam kita masih terjaga dan menjaga keanekaragaman flora dan fauna. Apa yang terjadi jika kewajiban tersebut tidak dilaksanakan? Jika kewajiban warga negara dalam pelestarian hewan langka tidak dilaksanakan, maka hewan akan mengalami kepunahan dan keragaman fauna akan berkurang. Ini dia adik-adik kunci jawabannya. Ini dia. Kerjasama dengan orang tua. Ceritakan kepada orang tua upaya-upaya yang bisa dilakukan untuk menjaga keseimbangan dan kelestarian hewan. Minta mereka menuliskan komentar tentang cerita. Demikianlah kunci jawaban halaman 87 sampai 93 tema 3 kelas 4. Semoga dapat menambah motivasi belajar dan mempermudah dalam pemahaman materi. Baik adik-adik, demikianlah kunci jawaban dari tema 3 kelas 4 di buku tema halaman 87 sampai 93. Semoga bermanfaat. Tetap semangat belajar dan jaga kesehatan. Jangan lupa like dan subscribe channel YouTube Kunci Jawaban. Nyalakan loncengnya dan share sebanyak-banyaknya agar adik-adik tidak ketinggalan kunci jawaban terbaru. Baik adik-adik, sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.